Sungguh menyedihkan, sahabat Nabi Muhammad ini menggali kuburannya sendiri sebelum wafat. Dikisahkan, dahulu Nabi Muhammad SAW memiliki sahabat bernama Abu Sufyan bin Haris. Diketahui, Abu Sufyan adalah sepupu Rasulullah SAW. Ayahnya yaitu Haris bin Abdul Muthalib, adalah saudara Abdullah yaitu ayah Nabi Muhammad. Hubungan keduanya menjadi semakin erat karena mereka disusui oleh Halimah Sa'diyah secara bersamaan. Mereka pun menjadi dua sahabat bermain yang saling mengasihi satu sama lain. Karena hubungan yang demikian erat tersebut, maka kebanyakan orang menyangka Abu Sufyanlah yang akan paling dahulu menyambut seruan Rasulullah SAW, dan dialah yang paling cepat mempercayai serta mematuhi ajarannya dengan setia. Namun kenyataannya tidak, bahkan sebaliknya, justru ketika Rasulullah mulai menyampaikan dakwah di kalangan kerabatnya secara sembunyi-sembunyi, api kebencian menyala di hati Abu Sufyan. Kepercayaan dan kesetiaannya selama ini berubah menjadi permusuhan. Hubungan kasih sayang sebagai satu keluarga, satu saudara, sebaya dan sepermainan, pupus dan berubah jadi pertentangan. Abu Sufyan dikenal sebagai penunggang kuda yang terkenal dan penyair berimajinasi tinggi. Dengan dua keistimewaannya itulah ia tampil memusuhi dan memerangi Rasulullah yang saat itu mulai berdakwah secara terang-terangan. Abu Sufyan terhitung sekitar 20 tahun lamanya dalam memusuhi Islam dan Rasulullah. 20 tahun sejak Rasulullah diutus sebagai Rasul, ia selalu menghujat Rasulullah dengan syairnya. Bila kaum Quraisy menyalakan api permusuhan melawan Rasulullah dan kaum muslimin, maka Abu Sufyan pasti tampil di antara mereka. Lidahnya yang selalu menyemburkan syair terus menyindir Rasulullah dengan kata-kata kotor dan menyakitkan hati. Keadaan itu terus berlangsung selama 20 tahun. Namun setelah sekian lama memusuhi Rasul, akhirnya hidayah Allah lalu turun kepada Abu Sufyan bin Haris. Allah lantas melapangkan dada Abu Sufyan untuk menerima Islam sebagai agamanya. Lalu bersama putranya yaitu Ja'far, ia berangkat menemui Rasulullah di Madinah. Ketika bertemu Rasulullah, Abu Sufyan menjatuhkan diri di hadapan beliau. Namun Rasulullah memalingkan wajahnya tidak mau menerima Abu Sufyan. Abu Sufyan lalu mendatangi Nabi dari arah lain, tetapi Rasulullah tetap menghindar. Hal itu bahkan sampai terjadi beberapa kali. Setelah berlangsung beberapa lama, akhirnya Rasulullah menerima keislaman Abu Sufyan. Beliau lantas bersabda, "Tiada dendam dan tiada penyesalan wahai Abu Sufyan. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada saudara sepupumu ini cara berwudu dan sholat," pinta Abu Sufyan. Demikianlah, akhirnya Abu Sufyan memeluk agama Islam dan menjadi pelindung utama Rasulullah SAW. Sejak keislamannya, Abu Sufyan menghabiskan waktunya dengan beribadah dan berjihad untuk menghapus bekas-bekas masa lalu dan mengejar ketertinggalannya. Dalam peperangan-peperangan yang terjadi setelah Fatu Makkah, ia selalu ikut bersama Rasulullah. Ketika berlangsung perang Hunain, Abu Sufyan tak mau ketinggalan dalam membela panji-panji Islam. Kala itu Abu Sufyan tengah memegang erat kendali kuda Rasulullah. Ia ingin berjuang di jalan Allah dan syahid di hadapan beliau. Maka sambil memegang erat tali kekang dengan tangan kirinya, tangan kanannya memegang pedang seraya menebas tiap musuh yang mencoba mendekati dan menyerang Rasulullah SAW. Akhirnya, kaum muslimin meraih kemenangan dalam perang itu. Ketika suasana agak tenang, Rasulullah memandang ke arah sekitarnya. Didapatinya seorang mukmin tengah memegang erat-erat tali kekang kudanya. Rupanya, sejak pertempuran berkecamuk, orang itu tetap berada di tempatnya dan tidak pernah meninggalkannya. Ia tetap berdiri melindungi Rasulullah. Rasulullah menatapnya lekat-lekat, lalu berkata, "Siapakah ini?" "Oh, saudaraku Abu Sufyan bin Haris. Aku telah meridhoimu dan Allah telah mengampuni dosa-dosamu." Mendengar ucapan Rasulullah itu, hati Abu Sufyan lantas berbunga-bunga. Semangatnya kembali muncul. Ia pun kembali bergabung dalam barisan kaum muslimin yang mengejar sisa-sisa pasukan musuh. Sejak perang Hunain itu, Abu Sufyan benar-benar merasakan nikmat Allah dan keridhoannya. Dia merasa mulia dan bahagia menjadi sahabat Rasulullah. Hari-harinya dipenuhi dengan ibadah, mentadaburi Al-Quran, dan mengamalkannya. Dia berpaling dari kemewahan dunia dan menghadap Allah dengan seluruh jiwa raganya. Suatu ketika, Rasulullah melihat Abu Sufyan di dalam masjid. Beliau lalu berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, tahukah kamu siapakah orang itu?" "Tidak ya Rasulullah,"
Jawab Aisyah. Dia adalah anak pamanku yang bernama Abu Sufyan bin Haris. Perhatikanlah, dialah yang paling pertama masuk masjid dan paling terakhir keluar. Pandangannya tidak pernah beranjak dan tetap menunduk ke tempat sujud. Dialah ketua pemuda di surga. Kemudian, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Abu Sufyan merasa ajalnya sudah dekat. Beliau lalu menggali kuburan untuk dirinya sendiri. Dan anehnya, tidak lebih dari 3 hari setelah itu, maut pun datang menjemputnya seolah memang telah berjanji sebelumnya. Sebelum ruh Abu Sufyan meninggalkan jasad, beliau berpesan kepada keluarganya, "Sekali-kali janganlah kalian menangisiku. Demi Allah, aku tidak melakukan dosa sedikit pun sejak masuk Islam." Ketika Abu Sufyan bin Haris telah menghembuskan nafas terakhirnya, Khalifah Umar lantas turut menyolatkan jenazah Abu Sufyan. Al-Faruq lantas meneteskan air mata duka atas kepergian salah seorang sahabatnya itu.